Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah bertemu lagi di channel Pramu Sabu Jagat. Terima kasih untuk sedulur semua pada Pramu Sabu Jagat dimanapun Anda berada. Kami ucapkan banyak terima kasih yang selama ini sudah menonton video kami, sudah mengikuti perjalanan kami, sudah mendukung channel kami. Semoga di setiap video yang kami unggah seluruh para penjaga jagat mendapatkan wawasan dan hikmah yang baik yang bisa dipetik. Syukur wawasan itu bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah malam hari ini saya temani sama Mas Bambang, dan insya Allah malam hari ini kita akan membuat sebuah edukasi melalui video dengan cara mediumisasi yang seperti biasa kita lakukan, berdialog dengan bangsa jin. Kali ini karena sebenarnya kejadian ini sudah lama ya, ribut-ribut ya tentang masalah nasab ataupun garis keturunan. Ya ini menjadi hal yang besar ya, karena nasab dan keturunan ini ada hubungannya dengan Nabi kita ya, keturunan Nabi Muhammad SAW yang disebut dengan gelar habaib. Nah, ini sebenarnya membuat kami ingin mengetahui juga, tapi sebenarnya secara umum garis besarnya di Indonesia ini ada organisasi resminya, organisasi yang dibentuk oleh para ilmuwan bersejarah dan juga tokoh ulama terkait zuriat Nabi ya, yang tercatat itu ya, datanya tercatat secara tulisan itu, dan juga sudah dibahas. Sekarang ada ulama di Banten, namanya kalau nggak salah Kiai Imanuddin ya. Beliau membuat sebuah buku karangan tentang nasab keturunan Rasulullah SAW, zuriat Nabi. Nah, ini banyak sekali yang kontroversi ya dari karya tulis beliau terkait fakta dan bukti otentik terkait zuriat Nabi. Dan sekarang menjadi polemik besar ya, khususnya umat muslim di Indonesia. Ini menjadi terjadi konflik yang sangat mungkin ini yang harus kita hindari, jangan sampai kita ikut ranah saling membenci, saling memusuhi. Nah, kali ini insya Allah semoga ini tidak menjadi sebuah perdebatan, atau syukur alhamdulillah video nanti ini bisa menjadi wawasan dan pengetahuan terkait nanti saya akan menghadirkan sosok gaib yang mengetahui tentang benarkah ini adalah zuriat Nabi atau tidak. Nanti akan saya tunjukkan fotonya, nanti biar bangsa gaib yang melihatnya apakah ada garis keturunan tentang tanda-tanda keturunan Rasulullah dari sudut pandang gaib. Nah, ini bukan menjadi sebuah kebenaran ya. Saya ingatkan sekali lagi, ini hanya sebagai ibroh atau gambaran atau wawasan saja terkait mediumisasi kali ini. Jadi untuk sedulur pada Sabu Jagat, bahwasanya nanti kita berdialog dengan bangsa jin harus disaring lagi, kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita langsung aja ya Mas Bambang. Ya, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum malaikat Sang Yang Nur Cahaya Nirwana, bantu saya untuk kemarin dan semua orang-orang yang ada di Sumatera Barat, tidak ada efek dari mediumisasi sampai mediumisasi Salam termasuk keluarga yang ada di Sumatera Barat, termasuk orang yang menonton video ini terpandang tidak ada efek dari efek semuanya yang ruangan terpenting oleh dosa, terpenting oleh 7 cahaya dari Sang Yang Nur Cahaya Nirwana, tidak bisa ditembus oleh pasukan dajjal, jin fasik yang ingin mengadu domba, yang ingin memberikan informasi palsu, semuanya terbongkar. Jika memaksa masuk otomatis akan hancur, terkurung ke bumi lapis 10 sampai hari kiamat. Hanya energi yang sekali yang bisa masuk ke dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum malaikat Sang Yang Nur Cahaya Nirwana, bantu saya untuk menghadirkan salah satu sosok gaib yang mengetahui tanda dan ciri-ciri garis keturunan zuriat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang nanti akan saya perlihatkan, yang bisa melihat tanda-tanda keturunan
yang sebenarnya, yang bisa terlihat, yang bisa melihat, bisa menjelaskan tentang sosok yang sebenarnya, tentang zuriat Nabi yang nanti akan saya tunjukkan. Saya mohon hadir yang izin sang yang nur cahaya nirwana yang diizinkan. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad orang-orang yang di sekeliling terbentengi sampai medimisasi ini selesai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf kalau boleh tahu siapa ini yang diizinkan hadir malam ini? Dari golongan apa? Hamba dari golongan jin. Dari golongan jin. Jin muslim. Tentu. Dulu siapa yang memuslimkan? Ada seorang ulama yang menawarkan saya untuk menjadi muslim. Oh, seorang ulama. Sosok kiai. Iya. Di daerah mana itu? Itu yang bergelar, yang terkenal di Pulau Jawa, Sunan Kudus. Oh, subhanallah. Oh, berarti Anda ini diislamkan oleh salah satu tokoh 9 wali ya, Sunan Kudus itu? Benar sekali. Oh, boleh diceritakan kok bisa Anda bertemu dengan Sunan Kudus dulu itu sampai ditawarkan masuk Islam? Ceritanya awalnya gimana itu? Dulu saya pernah diperintahkan membangun suatu candi. Candi Borobudur. Oh, Candi Borobudur? Iya. Berarti Anda tahu sejarah Candi Borobudur yang sebenarnya? Tahu. Oh ya, saya jadi penasarannya kemana-mana ini. Oh ya. Berarti memang sosok dari makhluk gaib juga ikut membangun candi itu? Benar sekali. Semuanya yang membangun adalah bangsa kami. 1000 pasukan kami digerakkan untuk membangun candi itu dalam waktu semalam. Candi Borobudur? Apa candi itu Roro Jonggrang? Candi Borobudur. Yang Bandung Bondowoso itu satu malam? Candi Borobudur. Oh, Candi Borobudur juga? Iya. Tapi kalau di dalam sejarah itu kok dinasti Sailendra yang membangun itu? Bangsa kami membangun itu semua. Iya. Karena ada raja yang memerintahkan. Rajanya siapa? Mula Warman atau siapa yang memerintahkan dulu itu? Ya, benar yang kamu sebut itu Mula Warman. Berarti tulisan-tulisan sejarah itu berbeda dengan Anda ya? Sejarah yang ditulis dan dipelajari sampai sekarang. Tentu sejarah itu sudah banyak dirubah. Sudah dirubah? Ya, oleh tangan-tangan manusia yang ingin dikenal namanya, yang ingin dipuji. Oh, kalau menurut Anda dinasti Sailendra dan juga ini ada nggak hubungannya sama Candi Borobudur itu? Apa dia hanya menempati saja? Sudah jauh itu beda abadnya.
apa itu udah beda? Sudah beda. Iya. Wah, walau ya saya nggak tahu tentang sejarah Candi Borobudur yang sebenarnya itu bagaimana. Iya. Kalau boleh tahu, sosok Anda seperti apa ini? Saya adalah pemimpin dari para jin, pasukan yang membangun itu. Oh, Saya yang memimpin, yang membawai pasukan-pasukan itu. subhanallah, terima kasih. Saya ceritanya dulu pernah lagi diperintahkan selain membangun itu untuk membantu menaklukkan sebuah kerajaan. Kemudian disitulah saya bertemu dengan Sunan Kudus. Kemudian Sunan Kudus menawarkan untuk memeluk Islam dan jangan membawa kerusakan di alam semesta ini. Awal pertemuannya dengan beliau ya? Ya seperti itu. Sudah lama sekali berarti ya? Iya, mohon maaf sebelumnya dan saya ucapkan banyak terima kasih Anda berkenan hadir. Tapi tadi saya menghadirkan Anda lewat wasilah guru kami, Sang Hyang Nurjati. Alhamdulillah saya yang dikenan hadirkan di sini. Oh ya, alhamdulillah. Berarti Anda sudah tahu tentang guru kami ya? Alhamdulillah. Iya. Sangat mengenal beliau. Ini ada beberapa yang ingin saya tanyakan kepada Anda. Mungkin terkait Silakan. manusia, karena sekarang lagi banyak sekali ribut, manusia suka ribut, mungkin Anda tahu sendirilah ya. Iya, saya juga heran kali ini terkait nasab atau keturunan. Mungkin Anda tahu tentang kalau umat muslim memiliki Nabi Muhammad SAW, Nabi yang terakhir. Dan sekarang banyak sekali orang-orang yang mengaku sebagai keturunannya. Menurut Anda bagaimana itu? Banyak sekali orang yang mengaku garis keturunannya Rasulullah. Tapi itu hanya mengaku-ngaku saja. Karena ingin dimuliakan, karena ingin mendapatkan kedudukan di sisi manusia. Semuanya karena ingin uang semata. Semakin banyak orang yang menyukainya, mendambakannya, semakin banyak jamaahnya, maka semakin banyak uang yang mengalir padanya. Tapi semua tidak mencerminkan bahwa dia adalah keturunan Rasul. Karena kalau mau tahu orang yang benar-benar keturunan Rasulullah, itu akan mencerminkan budi pekerti yang luhur. Karena darahnya Rasulullah telah mengalir dalam tubuhnya. Tidak mau berbuat zalim kepada orang lain. Apalagi seperti habaib sekarang, habaib yang mengaku saja itu menebarkan kebencian, adu domba, bahkan bermain di dunia politik pemerintahan. Kalau habaib yang sebenarnya tidak mau seperti itu. Tidak mau ya? Tidak. Berarti memang tidak akan seperti itu. Berarti banyak yang hanya mengaku saja, Pak? Banyak yang mengaku saja. Bangsa manusia itu banyak tertipu.
tampilannya, ya, karena jubahnya. wajahnya ke Arab-Araban, Bang. Itu banyak kan Arab-Araban. Kalau cuman sekedar pakaian dan nama, wajah itu semua menipu. Kalau mau melihatnya, lihatlah dari budi pekertinya. Oh iya, iya, iya. Karena kita sudah tahu suri Allah dan kita, Iya. Nabi besar Sallallahu Alaihi Wasallam Assalamualaikum. itu mengajarkan kita kepada budi pekerti, untuk selalu berkasih sayang kepada sama makhluk. Jangankan kepada manusia, pada makhluk saja beliau mengajarkan untuk kasih sayang. Iya benar. Tapi berarti Bang, Jadi orang-orang seperti itu jangan pernah diikuti. Itu adalah iblis yang bersorban, yang mengatasnamakan agama, menjual agama, bahkan menjual nama Nabi sekalipun dia berani. Itu orang-orang seperti itu tempatnya adalah api neraka. Kalau kita tidak mau terjerumus ke situ, jangan ikuti orang seperti itu. iya. Mungkin Saya mohon maaf iya. kalau saya bicaranya agak menyakiti atau cara saya menyampaikan. Iya tidak apa-apa, Bang. Karena saya tidak rela umat muslim banyak terjerumus. Saya sedih, Iya. tapi saya tidak bisa berbuat banyak. Manusia itu kalau sudah hatinya tertutup, sudah tidak akan bisa untuk dinasehati, karena sudah gelap. Astagfirullahaladzim. Iya, Pak. Allah Akbar. Ya, seperti saya juga bingung kadang. Di sisi lain mereka beliau-beliau ini mengaku sebagai zuriat Nabi, dan kami karena juga ada dasarnya mencintai keturunan beliau adalah sebagian bukti tanda kita sebagai umat muslim mencintai keturunan beliau, menghormati. Menjadi dilema kadang seperti saya. Ya kalau mau tahu, Ya, kalau memang orang itu adalah keturunan Rasulullah, seperti yang saya bilang tadi, iya. lihat tingkah lakunya. Tidak usah memandang panjang sorbannya, tapi lihatlah tingkah lakunya. Tingkah lakunya seperti yang diajarkan Rasulullah apa tidak? Iya benar. Mencerminkan beliau atau tidak. Iya, iya. Tutur katanya, penyampaiannya. Ya seperti itu. Iya. Allah Akbar. Kalau ingin, ya sebenarnya itu bisa terlihat dengan kasat mata ya, Mbak. Budi pekerti yang baik. Ya itu bisa. secara dohirianya. Iya. Tapi bagi-bagi orang yang sudah dibukakan Allah, itu tahu bahwa yang bukan keturunan Rasulullah itu bertanda tanduk di kepalanya walaupun bersorban. Tanduk. Itu adalah lambang iblis. Tapi bagi orang yang sudah dibukakan Allah, hanya orang-orang yang tertentu yang bisa melihat seperti itu. Keaslian sejatinya orang itu ya. Walaupun dia pakai Walaupun sorban, dipakaikan sorban. walaupun dia mengaku gelar habaib, tapi kalau ada tanduknya, iya. Itu adalah iblis. Tapi kan tidak semua orang bisa melihat sejatinya manusia lain, Mbak. Banyak orang yang meyakini bahwasanya, oh beliau adalah habaib, kita harus mencium tangannya, mencium
menghormatinya. Itu semua karena sudah terdoktrin pikirannya. Kalau untuk saya sendiri, Mbak, bagaimana saya menyikapi hal seperti ini agar tidak salah memilih? Ya kalau bisa diingatkan orang-orang seperti itu. Tapi kalau tidak bisa, jangan pernah mendekatinya. Oh iya, Mbak. Jangan pernah didekati orang seperti itu. Kalau kita tidak mau masuk ke dalam golongannya. Iya, benar. Kita hanya cukup melihat saja ya, Mbak. Karakternya, budi pekertinya, tingkah lakunya, akhlaknya. Itu sudah bisa dilihat Itu dengan sudah secara dohir. Iya, secara dohir ya, Mbak. Iya, Allah. Mbak, apakah Mbak berkenan? Mungkin ada beberapa foto wajah. Ya karena saya penasaran, mohon maaf sebelumnya kami bangsa manusia ingin tahunya segala macam ini itu jika Mbak berkenan. Mau tahu bagaimana maksudnya? Iya, nanti saya akan melihatkan salah satu foto ulama atau habaib. Menurut Mbah lihat, apakah ini benar ada zuriat Nabi ataukah hanya mengaku-ngaku saja, Mbak? Ya silakan, boleh. Oh, alhamdulillah. Tapi ini saya tidak publikasikan ya. Ini khusus saya pribadi. Kamu juga nggak boleh lihat. Ini Mbak. Gimana, Mbak? Astagfirullahaladzim. Orang gelap gulita, hatinya sudah tertutup, Astagfirullahaladzim. tidak takut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya kepentingan dunia. Jangan pernah mendekati orang seperti itu. Tapi beliau pengikutnya banyak, Mbak. Itu kan manusia yang mengikuti. Iya. Kok deg-degan ini, astagfirullahaladzim. Iya. Oh, Akbar ya. Saya nggak menyangka. Tapi udah cukup, Mbak. Saya takut jadi was-was. Cukup satu saja, Mbak. Saya ucapkan banyak terima kasih. Kekhawatiran saya tambah banyak. Ya, berhati-hati saja. Iya. Saya harus lebih jeli lagi. Janji lagi. Allah Akbar. Kok semakin banyak orang yang berani sampai membawa agama, mengatasnamakan Nabi, keturunan Nabi. Kalau dia hanya mengaku-ngaku saja. Ya itu hanya untuk mendapatkan kedudukan dunia, hanya untuk mendapatkan uang. Allah Akbar. Lebih mulia jadi petani. Dia mendapatkan uang dengan kerja kerasnya, tidak membawa agama. Nah seperti itu. Iya. Tidak menjual agama, tidak menjual hanya Nabi. Sampai iya membawa zuriat kanjeng Nabi. Karena ada peribahasa ini, Mbak. Satu habaib yang tidak baik itu lebih baik dari 70 kiai. Apa seperti itu, Mbak? Jadi kita menjadi sebuah bumerang dalam hati kita. Walaupun dia suka pemabuk, pemarah, peminum, habaib ini, tapi kita harus menghormati karena masih ada zuriat Nabi. Tapi benar tadi Mbak bilang, akhlak dan tingkah laku ya, Mbak. Iya. Allah. Tapi di Indonesia ini sudah ada lembaganya, Mbak, yang mencatat tentang zuriat. Tertulis itu ada datanya. Itu bagaimana, Mbak? Yang membuatkan manusia. Iya. Ya semaunya dia. Oh iya benar juga. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Ya. Ada unsur kepentingan pribadi yang Ya kalau sesuai dengan kehendak dan nafsunya, ya dia tinggal tulis. Tidak berdasarkan dengan fakta. Di Indonesia ini sangat, jalurnya itu sangat sudah tidak mungkin lagi kalau di zaman sekarang. di Indonesia. Sudah jauh ke atas itu sudah banyak yang terputus. Nasabnya di atas itu sudah banyak terputus. Hanya ada beberapa nasab saja yang masih. Tapi masih ada. Masih cuman bisa dihitung dengan jari. Alhamdulillah masih ada.
keturunan yang asli benar zuriat ya, Asli itu alhamdulillahirobbilalamin. Walaupun banyak yang hanya mengaku, tapi ya itu tidak diakui. tidak diakui. Keasliannya itu tidak diakui. Kenapa? Masal dipertentangkan. Oh alah, kenapa malah yang benar? Yaitu kalau iblis sudah campur tangan seperti itu, yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan. Iya. Wah, udah carut marut ya. Pusing saya jadinya. Tuh Ya, Nadir juga jangan. pusing ya loh. Yang benar malah diasingkan, disalahkan, yang salah malah dibenarkan. Dan banyak itu. Allahu Akbar. Iya. Apa Mbah bisa mengasih tahu kepada saya kisi-kisinya, tanda-tandanya orang yang saat ini masih ada keturunan beliau yang saat ini diasingkan lah istilahnya. Beliau ada di mana? Ada di Indonesia ini, Alhamdulillah masih di Indonesia. di pulau, saya sebutkan saja ini, masih Di mana? daerah Jawa Barat ini. Jawa Barat. Iya, ciri-ciri orangnya Pantesan Jawa Barat jarang ada gempa bumi, jarang ada banjir. tidak menunjukkan bahwa dia adalah Zuriat bangsa Nabi. Arab Oh. dan turunan Nabi. Tapi Itu orangnya sangat biasa, tapi di dalam dirinya mengalir darah Rasul. Sallallahu alaihi wasallam. Oh iya. Ya alhamdulillah kalau masih memang ada walaupun sedikit yang benar-benar keturunan Nabi ada di Indonesia. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya. Semoga saya pribadi khususnya dan umumnya untuk semua umat muslim bisa memahami itu semua, harus jeli dan hati-hati ya Mbak. Iya, tentang mengaku aku sebagai zuriat Nabi. Dan ini mungkin menjadi pelajaran. Ada lagi Mbak yang ingin Mbak sampaikan kepada kami terkait ini, karena ini sangat riskan sekali, sangat bahaya sekali, dan sekarang sudah terjadi perpecahan, dan khususnya para habaib sendiri saling serang menyerang. Saling menjatuhkan Iya. untuk mendapatkan kedudukan bahwasanya dia itulah keturunan Nabi yang dia buat sendiri. Pesan saya cuma satu, Apa Mbak? jangan ikuti orang seperti itu. Iya. Yang tadi ini ya Mbak, terutama ya Mbak. Iya. Jangan pernah juga melihat orang dari tampilannya, Iya. tapi lihatlah dari budi pekertinya. Bisa saja orang yang berbalut dengan pakaian kotor, tapi hatinya bersih. Iya. Dan bisa juga orang yang berpakaian agamis, tapi hatinya busuk, penuh dengan kedengkian. Astagfirullah. Iya. Jadi intinya jangan pernah melihat orang itu dengan penampilannya. Iya. Itu saja, karena penampilan bisa menipu. Iya Mbak. Insyaallah Mbak akan kami ingat, semoga ini menjadi pembelajaran dan wawasan untuk kami semua Mbak. Saya ucapkan banyak terima kasih sebelumnya. Ya, sama-sama. Mohon maaf kalau saya mengganggu tugas Anda. Kalau boleh tahu waktu Anda saya hadirkan ke sini lagi di mana Mbak? Ya, saya lagi mempersiapkan pasukan saya. Untuk apa? Ya, ini kan sudah berada di fase akhir zaman. Wah, larinya ke situ juga nyambungnya. Iya Mbak, ya mohon maaf saya mengganggu tugas Anda. Semoga kita nanti bertemu di perjuangan akhir di jalan Ya, Allah. saya mohon ya kita saling mendoakan Iya, kita saling berdoa. supaya bangsa kami juga banyak yang beribadah kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Iya Mbak.
ya silakan Mbah melakukan tugasnya, dan semoga ini menjadi banyak sekali yang diambil hikmah dan ilmunya, dan semoga menjadi pembelajaran untuk semuanya, Mbak. Ya, semoga malam ini kita sama-sama mengambil hikmahnya, keberkahannya dari pertemuan kita ini. Iya, amin. Saya sangat senang bisa dihadirkan di sini. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu dengan murid-murid beliau Sang Hyang Nurjainah ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya, Mbak. Ya, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam. Agak berat ya, Bang? Agak matanya perih. Iya. Allah Akbar. Nih, zam-zam dulu, Bang. Masih ada. Allahu Akbar. Subhanallah wallahu a'lam bishawab ya. Aduh, saya tuh kadang bingung kalau kondisinya seperti ini. Di sisi lain, jinnya melihatnya seperti ini, kondisinya seperti, ya kenyataannya seperti itu. Tentang nasab yang diperdebatkan. Nah, ini bukan main-main ya, nasab ini sampai ke Rasulullah. Dan juga ada sampai Kiai menulis kitab, Kiai Banten ya, Imanuddin kemarin ya, tentang penelitian mazhab secara data. Nah, ini banyak yang terputus karena banyak yang mengaku sebagai habaib, ingin dibuktikan secara data, dan ini membuat kami ingin mencoba melihat dari sudut pandang gaib terkait zuriat. Ternyata faktanya sangat mengejutkan ya. Saya pun tidak menyangka. Tadi salah satu foto habaib yang banyak sekali pengikutnya ternyata malah disuruh menjauh gelap itu tadi. Ya, wallahu alam bisawab. Yang kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya sebagai ibrah atau gambaran atau wawasan saja agar kita bisa lebih berhati-hati dan bisa mengambil sikap yang baik di saat kita mau mengikuti siapa pemimpinnya. Jangan melihat jasad rupanya, jangan melihat sorbannya, tapi lihat akhlak budi pekertinya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah kata. Akhirul kalam billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.